Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi teman-teman semua yang menonton video kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Arsyad Kandias dengan NIM 2306089. Nah, pada video kali ini tentunya kita akan membahas terkait regulasi atau peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan mata kuliah kita, yaitu Sistem Logistik Kelautan Nasional. Oke, tanpa berlama-lama mari kita bahas. Nah, kemudian tujuan. Nah, undang-undang yang kita ambil di sini adalah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dengan judul atau undang-undang ini terkait tentang perikanan, di mana mencakup semua peraturan mengenai aspek yang di dalamnya terkait perikanan. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan tujuan dari undang-undang ini. Yang pertama, tujuannya itu adalah untuk mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan secara berkelanjutan, yaitu dengan cara menjawab tantangan perkembangan teknologi, kebutuhan hukum, dan ancaman seperti illegal fishing. Nah, kemudian salah satu tujuannya juga seperti memberikan perlindungan dan keberpihakan kepada nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil. Kemudian juga ada tujuan lain, yaitu untuk memperkuat pengawasan dan penegakan sektor di kelautan dan perikanan. Mungkin tanpa berlama-lama, kalau saya bacakan terkait isi dari undang-undang ini itu terlalu panjang, mungkin akan saya ringkas dan juga akan saya jelaskan terkait isi atau poin penting yang ada di undang-undang ini. Oke, isi terkait yang terpenting dari yang pertama itu ada pasal 1, yaitu terkait pengertian dari perikanan itu sendiri. Apa sih perikanan? Nah, perikanan ini adalah termasuk semua kegiatan yang ada di sektor perikanan seperti praproduksi, produksi, pengolahan sampai ke pemasaran dalam sistem bisnis perikanan. Nah, kemudian ada di bagian pasal kedua, dan juga ini membahas terkait tentang dilakukannya keberadilan dan juga keterbukaan dan serta keberlanjutan dalam melakukan penerapan dalam melakukan hal kegiatan yang bersangkutan dengan kegiatan perikanan, seperti adanya penetapan kuota tangkapan, terus juga adanya zona budidaya, kemudian juga ada jenis menentukan jenis alat tangkap apa saja yang dibolehkan, dan juga seperti adanya sistem di sini juga di pasal 2 ini juga dibahas terkait sistem perizinan dan juga pengawasan. Diperkenalkan juga atau diperketat lagi terkait surat-suratnya, itu ada SIUP, SIPI, dan juga SIPI. Dan itu ada pengecualian untuk nelayan kecil. Oke, kemudian secara luas untuk undang-undang ini sendiri, yaitu terkait hukuman tegas dan juga adanya hukuman yang ditetapkan untuk para pelanggaran yang disebabkan atau di area sektor perikanan. Mungkin yang pertama yaitu terkait hukuman, di mana adanya dibentuk pengadilan perikanan khusus untuk beberapa wilayah strategis yang ditentukan pada WPP perikanan. Oke, kemudian mungkin terus juga di bagian ini ada terkait pasal 41, yaitu adanya pelabuhan yang ditunjuk, yaitu diatur untuk fungsi pelabuhan perikanan secara logistik, baik itu penangkapan baik sampai ke distribusi hasil perikanannya. Oke, kemudian kita masuk terkait regulasi atau keterkaitannya terhadap SLKN ini sendiri atau mata kuliah ini sendiri. Nah, yang pertama itu adalah terkait integrasi hukum dan juga sistem logistik pada undang-undang ini, yaitu dimana menetapkan kerangka hukum seperti mengatur adanya distribusi perikanan, kemudian menetapkan perizinan segala macam untuk pendistribusian hasil perikanan. Nah, terus juga di sini kata-katanya yang kedua itu ada standarisasi dan pengawasan distribusi ikan, seperti mewajibkan adanya sistem mutu dan trackability atau penelusuran secara mendalam
Itu juga untuk kapal pengangkut ikan ini harus terdaftar dan juga diawasi. Seperti adanya sistem pemantauan kapal atau VMS untuk pelacakan si kapal itu sendiri. Nah, kemudian keterkaitan yang ketiga itu ada terkait keberlanjutan dan perlindungan ekosistem, di mana tadi kita sudah jelaskan, yaitu terkait adanya kuota tangkapan yang tidak boleh sampai membuat ikan menjadi merusak ekosistem ikan itu sendiri. Dan juga tadi adanya peraturan terkait alat tangkap yang diperbolehkan dalam mengambil hasil tangkapan perikanan. Dan tentunya itu akan membantu terkait keberlanjutannya ekosistem tanpa merusak keadaan ekosistem di sekitar. Nah, kemudian yang keempat keterkaitannya itu ada adanya dukungan terhadap nelayan kecil dan juga pembudidaya kecil. Seperti nelayan dibebaskan dalam sebagian besar kewajiban administratif, karena tadi surat-surat seperti itu tidak diperuntukkan juga untuk nelayan kecil, hanya untuk perusahaan-perusahaan besar atau pengelola perikanan yang sudah termasuk dalam kategori tinggi atau besar. Oke, mungkin cukup sekian dari apa yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat, dan selebihnya jika ada yang ingin ditanyakan boleh komen di YouTube atau bisa chat WA saya. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.